Film akan dimulai dengan memperlihatkan dua orang pria yang bekerja di sebuah perusahaan. Pada saat itu, mereka beristirahat sambil membicarakan tentang sesuatu hal yang sangat serius. Kedua pria culikawan ini bernama Ajino dan juga Moto. Ternyata kedua pria dolkenyot ini sedang ngegibah sambil berfantasi tentang bos wanitanya yang begitu cantik, akeset, nyedot, dan tentunya kenyal-kenyol. Iya, enak itu yang kenyal-kenyol. Dan ternyata wanita tersebut adalah artis legenda kesayangan para master colikiawan. Ialah pahlawan tanpa tanda jasa bagi para pria perkasa. Ya, lagi dan lagi Tetsuya Fujimori akan menggetarkan film kali ini. Tak berselang lama, lagi asik-asiknya berfantasi liar, si Aji dan juga Moto dikejutkan dengan kedatangan bos cantiknya, Nang Seduri. Di sana bos Riho sedang memeriksa kerapian kedua karyawannya tersebut. Tak sampai di situ, ia pun juga mencium bau parfum yang digunakan kedua karyawannya itu agar tidak mengganggu proses meeting yang akan berlangsung pada hari itu. Kemudian bos Riho pun mengatakan bahwa kantor mereka akan kedatangan seorang karyawan yang baru dan meminta kepada kedua pria dolkenyot ini agar menginterview karyawan baru tersebut. Proses interview pun telah berlangsung. Di sana, si Aji dan juga Moto menginterview seorang pria yang terlihat gagah dan perkasa dengan cukuran rambut seperti boyband yang bernama Mr. Frankie David John Wick, atau bisa disebut sebagai Mas Abdul. Halo Mas Abdul. Nah, saat proses interview yang sudah berlangsung, bos Riho pun datang secara tiba-tiba. Melihat gaya bos yang gahar dan gerasa gerusu itu, si Abdul pun seketika hanya bisa menahan nafas agar tidak ketahuan ia belum gosok gigi, sambil lirik-lirik mata melipir menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh bos Riho. Lalu setelah bos Riho memeriksa semua data pribadi dari Mas Abdul yang sudah sesuai dengan persyaratan, bos Riho pun meminta kepada si Aji dan juga Moto agar segera keluar dari ruangan. Nah, ini ciri-ciri ini ya. Mendengar hal itu, si Abdul yang terlihat kebingungan hanya bisa terdiam dan terbujur kaku. Kemudian bos Riho pun meminta kepada Abdul agar ia berdiri. Sontak ia pun melihat batang singkong milik Mas Abdul yang sudah tegak berdiri. Bos Riho pun meminta kepada Abdul untuk mengetes ilmu kanuragan dengannya. Mas Abdul tidak mau kehilangan lahan pekerjaan, harus menerima kenyataan pahitnya ketika si bos langsung menyeruput dan mengulek-ngulek batang singkong miliknya. Enak itu ya Abdul, bagi Dul. Keesokan pagi harinya, terlihat si Abdul yang sedang serius mengerjakan sebuah laporan. Si Ajino yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh bosnya saat menginterview Mas Abdul kemarin, langsung bertanya kepada si Abdul. Akan tetapi, si Abdul yang takut akan nama baiknya tercemar, mengatakan kepada si Ajino bahwa kemarin ia hanya ditanya tentang perihal pengalaman bekerja. Tak berselang lama, si Abdul pun mendapatkan sebuah panggilan untuk datang kembali ke ruangan bosnya. Setelah memasuki ruangan bosnya, ternyata bos Riho yang masih terngiang-ngiang dengan kebolehan sodokan dari Mas Abdul meminta kepadanya agar segera menyeruput bakpao hangat miliknya. Akan tetapi tak berselang lama, bos Riho kedatangan karyawan barunya lagi yang bernama Mas Bangbang. Halo Mas Bangbang, apa kabar? Pada saat itu, bos Riho sedang menikmati sedotan siluman buaya buntung dari bawah meja. Lalu, agar aksi tersebut tidak diketahui oleh karyawan barunya, tanpa basa-basi, ia pun langsung menerima Bambang untuk bekerja di perusahaannya dan meminta agar segera melakukan pekerjaannya. Dan saat aksi liarnya itu telah usai,
terlintas sebuah rencana busuk yang nanti kalian pasti akan ketahui. Singkat cerita, keesokan harinya, Bos Riho pun bertanya kepada Shinomoto, di manakah karyawan barunya saat ini berada. Shinomoto pun mengatakan bahwa Mas Bangbang sedang berada di ruangan loker. Lalu saat Mas Bangbang yang hendak akan mengganti baju, ia pun dikejutkan dengan kedatangan Bos Riho. Di sana, Bos Riho pun mengatakan bahwa setiap karyawan barunya akan diuji kemampuan dalam dunia kuda-kudaan. Ya, Mas Bangbang hanya bisa berpasrah dengan harus merasakan sepak terjang dari Bos Riho yang terbilang sangat pengalaman. Saat sudah larut malam, Mas Bangbang terlihat sedang sibuk lembur untuk menyelesaikan laporannya bersama Shimoto. Akan tetapi Shimoto saat itu telah selesai mengerjakan laporannya, sehingga Mas Bangbang harus bekerja seorang diri. Tak lama berselang, ia pun kembali dikejutkan dengan kedatangan Bos Riho yang selalu tepat waktu. Sambil mangguk-mangguk dan silap-silap, Mas Bangbang kembali diminta kepada Bos Riho untuk bertaki-taki rumba yang kedua kalinya. Sehingga tanpa ditanya lagi, lele jumbo Mas Bangbang pun harus kembali diulak-ulak oleh gua kedap suara yang terkenal milik Tete Riho dengan berdurasi sepanjang 40 menit nih cuy. Aduh, panjang sekali bang, bagi bang. Enak itu ya. Penutup film, kini si Abdul dipanggil ke ruangan yang ternyata kini ia telah dipecat dari perusahaan karena ia tidak berhasil mengambil hati dari Bos Riho. Tak sampai di situ, ia juga dinyatakan kalah bersaing dengan karyawan baru mereka, yaitu Mas Bangbang. 学生時代は、サッカー部に Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini, hendaknya saat kita bekerja di sebuah perusahaan, kita harus menjaga perilaku yang baik agar tidak dipecat seperti yang dialami oleh Mas Abdul seperti pada film kali ini nih cuy. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you now.